What's get me thinking about? Saya di sini akan membahas tentang materi Puebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia mengenai tanda tanya. Nah, tanda tanya itu sendiri udah nggak asing lagi bagi kita dan udah banyak sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih tanda tanya itu dan cara penggunaan yang baiknya itu bagaimana? Simak baik-baik ya. Memudahkan penggunaan tanda tanya, mari kita gunakan rumus 5W plus 1H. Yang pertama ada what, when, kapan, where, di mana, who, siapa, dan why, mengapa, serta how, bagaimana. Contohnya misalnya peristiwa G30 SPKI. What, apa yang terjadi dalam peristiwa G30 SPKI? When, kapan peristiwa G30 SPKI terjadi? Where, di mana terjadinya peristiwa G30 SPKI? Who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI? Why, mengapa peristiwa G30 SPKI dapat terjadi? How, bagaimana terjadinya peristiwa G30 SPKI? Seperti yang tadi sudah kita lihat dalam penggunaan tanda tanya, yaitu kita lihat ya kalau misalnya tanda tanya itu ada di akhir kalimat, dan emang sesuai kaidahnya tanda tanya harus di akhir kalimat. Misalnya kita nih ya mau bertanya tapi tanda tanyanya udah di awal kalimat, nah kayak gitu tidak sesuai dengan kaidah dan akan menimbulkan kerancuan karena masing-masing tanda dalam bahasa Indonesia atau tanda baca itu masing-masingnya punya fungsi tersendiri. Misalnya kalau di awal kalimat itu biasanya kan kalau dalam drama ataupun dalam dialog itu tanda petik ya yang bisa di awal kalimat itu. Nah, kalau di tengah kalimat biasanya yang kita lihat yaitu tanda koma. Nah, khusus untuk tanda tanya ini itu spesialisnya ada di akhir kalimat. Jadi tidak boleh tanda tanya ada di awal ataupun di tengah, harus di akhir kalimat. Karena itu juga akan menimbulkan kerancuan maknanya. Kan tujuan dari tanda tanya sendiri itu untuk mendapatkan jawaban. Nah, dalam penggunaan tanda tanya yang harus diperhatikan yaitu keefektifan kalimat atau kata, yaitu sebisa mungkin kita pilih-pilih ya mana kalimat yang efektif atau mana kalimat yang bertele-tele. Nah, biar apa sih? Biar kita mendapatkan jawabannya secara mudah. Kan tujuan kita bertanya yaitu untuk mendapatkan jawaban secara langsung gitu, biar enak. Makanya kita kalau misalnya nanya, diusahakan to the point dan harus memilih kalimat yang efektif supaya nggak terjadi tuh yang namanya misalnya kita udah nanya ke orang lain dan orang lain menjawab salah paham gitu, atau kita harus mengulang 2 kali pertanyaan. Mungkin cukup sekian materi tanda tanya dari saya. Kalaupun ada kritik, saran, atau penambahan materi bisa langsung ditambahkan di kolom komentar ya. Dan juga semoga ilmu yang saya berikan, ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan di tugas selanjutnya.